pembelajaran kita yaitu tentang tadarus Al-Quran nanti membahas tentang pengertian tadarus Al-Quran, tata cara tadarus Al-Quran, dan manfaat tadarus Al-Quran. Nah, jadi pelajaran kita hari ini tentang indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Subtemanya tadarus Al-Quran. Perhatikan gambar yang pertama. Gambar yang pertama, kira-kira apa yang ada di bayangan kalian tentang gambar yang ini? Mengaji secara bersama-sama. Nah, yang kedua juga gambarnya. Ayo, tentang apa juga? Mengaji bersama sama-sama ya. Jadi yang pertama itu mengaji secara berkelompok anak-anak ya. Nah, ini mengaji. Kemudian yang gambar kedua mengaji juga bersama-sama dibimbing oleh seorang yang ahli di dalam membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan siswa dan siswa. Materi kita hari ini kita akan belajar tentang indahnya tadarus Al-Quran. Tadarus berasal dari kata darasa yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Tadarus Al-Quran berarti membaca dan mempelajari Al-Quran. Cara tadarus Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak sama seperti membaca kitab ataupun buku lainnya. Setidaknya kita memperhatikan beberapa ketentuannya, yaitu 1. Suci badan. Badan dan pakaian harus bersih dari kotoran dan najis. Sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Baqarah ayat 185. Ya, tadi kita sudah menyimak gambar dan menonton video materi pembelajaran kita, yaitu tentang tadarus Al-Quran. Ya, sekarang Ibu bertanya, apa itu tadarus? Siapa yang bisa? Angkat tangannya, ya Fahmi. Tadarus berasal dari kata darasa yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Ya. Oke, ada lagi yang mengertikan arti pengertian tadarus Al-Quran? Ya, apa Nisa? Ya, mempelajari Al-Quran. Jadi ya, kita dapat katakan bahwa tadarus Al-Quran itu adalah berasal dari kata darasa, yaitu meneliti, menelaah, dan mempelajari Al-Quran, atau dikatakan sebagai mempelajari Al-Quran. Ya, yang kedua, manfaat. Bagaimana tata cara tadarus yang baik? Siapa lagi yang bisa? Ya. Oke. Bagaimana tata cara tadarus yang baik? Ayo, silakan. Siapa yang bisa jawab? Ya, Dara. Yang bersih. Ada lagi? Yang lain? Berbicara dan bercanda. Oh ya, tidak berbicara atau bercanda. Manfaatnya? Manfaat tadarus apa saja? Ayo, Anissa. Ya, memperlancar bacaan Al-Quran. Ada lagi? Ya, Menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. ya, menumbuhkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Nah, itu tadi materinya ya. Sekarang nanti kalian buat kelompok satu. Nanti kelompok satunya yang di sebelah sini, kelompok satu membahas tentang pengertian tadarus. Yang kelompok dua, bagaimana atau tata cara tadarus yang baik. Dan kelompok tiga yaitu tentang manfaat tadarus Al-Quran. Tata cara tadarus yang baik. Yang ketiga, manfaat tadarus Al-Quran. Sekarang silakan kalian kerjakan. Bekerja sama.
Jadi ya, kalau kita bertadarus atau membaca Al-Quran, kita harus menggunakan pakaian yang menutup aurat kita, tubuh kita. Jangan pakai celana pendek. Yang laki-laki pakai celana panjang, songkok, bajunya juga harus rapi. Kalau perempuan membaca harus menggunakan jilbab, bajunya juga yang sopan menutup aurat. Ya, oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, tadi kita sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita. Sekarang untuk memahami dari materi kita ini, Ibu akan memberikan evaluasi pembelajaran kita hari ini. Ya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Selesai, silakan dikumpulkan. Ya, tadi kita sudah membahas tentang tadarus Al-Quran melalui kelompok dan kalian juga sudah mengerjakan evaluasi pembelajaran kita. Jadi dapat Ibu simpulkan di sini bahwa pengertian tadarus yang pertama yaitu tadarus berasal dari kata darasa, ya, yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah dan mengambil pelajaran. Nah, itulah tadi pengertian tadarus, bagaimana tata cara tadarus yang baik dan manfaat tadarus. Bagaimana pelajarannya hari ini? Baik. Senang atau sedih atau gimana? Alhamdulillah kalau senang. Jadi Ibu lihat di sini kelompoknya ya, kelompok 1 dan kelompok 3 tadi sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Kelompok 1 bagus, sudah sesuai dengan materi kita. Kelompok 2 juga dan kelompok 3 juga kita upload nilainya oke, semua bagus.